Oke, jadi kali ini gue balik lagi dengan materi UTBK gitu ya, season 2, asik season 2 enggak bagian 2. Jadi gue udah bilang di video kemarin bahwa soal kali ini akan jauh lebih sulit. Hot ya, penalaran udah kayak gitu, bukan hafalan, bukan ya kayak begitulah intinya. Langsung saja kita mulai ke soal nomor 1, bagian pengetahuan kuantitatif terlebih dahulu. Nah, di sini ada pertanyaan, di antara fungsi-fungsi berikut mana yang memiliki nilai terbesar pada X sama dengan 2? Kita masukkan aja satu-satu karena ini ya lumayan gampang lah ya. Kita langsung masukkan min 4, ini min 8 kan. Ini jadinya min 8 ditambah 2 berarti negatif 6. Min 4, ini negatif 6. Ini gak ada X2, susah. Apakah kita harus mencari fungsinya? Tidak. Ini udah ada jaraknya untuk 1 poin. Ini 0 ke 1 kan 1 poin ya. Jaraknya berapa? Negatif 4. Berarti di sini X sama dengan 2 berapa? Negatif 9. Kan gitu doang. Ya kan? Coba dah. Coba dilakuin. Ini ditambah 2 berarti ini X sama dengan 2 nya berapa? 5 gitu. Ini berarti berapa? Ini jaraknya 2. 6 tambah 2 berapa? 8. Kita lihat mana yang memiliki nilai terbesar E. Udah gitu, gampang. Tapi penalarannya itu memang melihat soal itu kayak ini sulit. Enggak sulit, just try it baby. Gue jadi onat tuh. Lanjut ke soal nomor 2. Untuk sembarang nilai K, garis KX plus 3Y sama dengan 6 selalu melalui titik P di mana titik P itu memiliki koordinat X sama dengan A, X sama dengan A dan Y sama dengan B kayak gitu. Kita tulis dulu persamaan garisnya, KX plus 3Y 6 gini. Tapi ada tips di sini, ada tips, yaitu adalah selalu melalui titik. Selalu melalui titik itu pasti ada salah satu koordinat yang nilainya 0 gitu. Kita ibaratkan di sini K-nya sama dengan 0 ya. Untuk mengetahui nilai Y, berarti 3Y sama dengan 6. Y berarti sama dengan berapa? 2. It doesn't matter karena yang ditanyakan adalah A kali B. Kecuali yang ditanyakan A itu berapa, B itu berapa. Ini bisa dijawab 2, ini 0. Hanya seperti itu, kayak gitu. Jadi ini yang ditanyakan adalah A kali B, di mana perkalian dengan 0 hasilnya selalu 0 gitu ya. Sudah disepakati. Lanjut ke soal nomor 3 gitu. Untuk setiap P, Q, dan R bilangan positif, operasi P, Q, ini ingat ya, apa? Jika dan hanya jika ya. Dan hanya jika gitu. Ini materi pernyataan gitu ya, logika. Gitu. Bernilai benar jika berlaku P kali Q lebih besar dari R kuadrat, di mana R kuadrat lebih besar dari P kali R. Nah, jika 3,6, jika dan hanya jika Y bernilai benar, maka berapa nilai Y gitu. Kita tulis dulu nih ya, biar lebih jelas aja penulisannya. Ya, 3,6 ini Y. Oh my god, segampang itu. Yes. Gitu ya. Jadi tinggal dimasukkan aja gitu. R kuadrat PR yang ditanyakan apa? Nilai Y ya. Nilai Y berarti benar. Nilai Y sama dengan R gitu. Sret P-nya 3, Q-nya 6 ya. Ini masih R kuadrat, ini P-nya berapa? P-nya 3 R gitu. Kita lihat ini 18 ya. Ini R kuadrat, ini 3 kali R. 3 kali R gitu. Kita lihat di sini sebenarnya ini ada cara rumusan untuk pencariannya itu cukup panjang. Jadi gue kasih tips. Tipsnya bagaimana? Di sini ada R kuadrat. Di situ ada R kuadrat. Berapa nilai R kuadrat yang kurang dari 18? Kita lihat ya. Di sini ada setengah kuadrat ya, seperempat. Enggak mungkin lah. Ini masih lebih besar dari 3R kok. Dari R-nya sendiri gitu. Terus 3 ini 9. Kita coba lihat. Ini misalkan 3 ya. 3 kuadrat, ini 3 kali 3. Oh, tidak bisa, ini hasilnya akan sama dengan
Wah, udah kelihatan. Ini 16 dan ini 25. 25 itu nilainya lebih besar dari 18. Berarti kita ambil yang berapa? 16. Gitu kan? 16 berarti R-nya udah ketahuan 4 ya. 4 kuadrat gini kan. Jadi R-nya itu sama dengan 4 gitu. Kali 4 18, 16, 12. Make sense? Yes. Gampang. Oke. Gampang, tapi penalarannya itu loh yang kayak gimana ya kayak gitu. Padahal ya kalau kita coba dan sering latihan ya bisa gitu. Lanjut ke soal nomor 4. Di soal nomor 4 ini, wah ini udah masuk ke himpunan nih ya. Himpunan. Kita lihat di sini, yang ditanyakan adalah yang diarsir. Yang tidak diarsir adalah himpunan A. Himpunan A dan himpunan A dan B ya. A dan B, terus A dan B dan A dan D gitu ya. Sorry, ini C deh sepertinya ya. Ini C. A dan C kayak gitu. Kita lihat, diarsir dulu. Ini tulisannya B atau C dikurangi A komplement. B atau C itu yang mana? Kita lihat B atau C berarti ini kan yang ada di sini. Sedangkan ini termasuk kan? Ya kan? Ini termasuk. Sedangkan ini patokan base-nya cuma ini doang. Berarti A enggak. B dan C. Nah, ini malah makin kecil B dan C. Yang ini doang. Nah, enggak mungkin. A komplement semua. Oh, udah masuk nih. A komplement atau B dan C sama ini doang. Sedangkan ini enggak ikut. Yang ini, yang kuning sama yang krem ini enggak ikut. Salah berarti. Coba ya, pelan-pelan ya, pelan-pelan. Kalian bisa pahami pelan-pelan. Yang ke D, A dikurangi B atau C. Kebesaran B atau C itu kebesaran cuy. B atau C. Tapi ini udah bener ya, komplement. Di luarnya gitu, komplement. Itu B atau C ini termaksud yang diarsir gitu, ya kan? Kita lihat yang E. Berarti ini salah, kita lihat yang E. A dikurangi B dan C komplement. Dikomplementkan maksudnya. A dikurangi B dan C. B dan C itu yang mana? B dan C, ya benar. Yang ini, ya kan? Yang ini B dan C. Ini ya A total dikurangi ini. Hasilnya apa? Semua yang diarsir ini himpunannya masuk nggak sampai situ? Kalian bisa coba simulasikan dengan angka. Masukkan aja A ini 1, 2, 3, 4 gitu. Jawabannya pasti yang E kayak gitu ya. Tipsnya adalah kita lihat bagian yang paling kecil dari yang diarsir. Bagian yang paling kecil diarsir apa? Ini kan, sebenarnya ini kan. Nah, itu adalah A dan B dan C gitu. Tapi di sini pilihannya nggak ada. Pilihan di sini nggak ada. Nah, kita lihat yang agak lebih gede dikit. Himpunannya, kita lihat yang ini. Ini kan yang paling kecil. Ini himpunan B besar, himpunan C besar, himpunan S malah semua besar kayak gitu. Kita lihat yang paling kecil. Yang mana? Yang ini. Nah, yang ini. Yang dimana ini adalah B dan C. Itu tipsnya. Ketika yang ditanyakan semua gitu, semua kecuali yang A. Ini otomatis masuk A. Gitu ya, masuk ya. Bisa ya, masuk ya. Jadi pengecualian di sini nih nanti karena ini kan dikomplementkan. Ya, kayak gitu. Paham? Kita lanjut ke soal nomor 5. Nah, nomor 5 ini udah gampang, tapi kalau kalian lupa konsepnya gimana, bahaya. Karena ini, wah ini gampang banget, sumpah. Terdapat 5 buah mobil dengan merek dan tipe yang sama. Jika terdapat 3 mobil berwarna putih, 1 mobil berwarna kuning, 1 mobil berwarna abu. Ini tuh rumusan permutasi ya, permutasi yang ada kembarnya. Gue bilangnya gitu, ada kembar mirip gitu. Rumusnya gimana? Ya 5 faktorial per
3 faktorial, dimana ini adalah jumlah elemen yang sama. Jumlah elemen yang sama itu apa? 3 mobil putih. Tinggal gini kan, 3 faktorial hasilnya berapa? 20. Benar. Segampang itu tapi susah. Menurut gue ini tingkat soalnya lebih susah dari yang kemarin, tapi pengerjaannya kalau kalian sudah memahami betul itu bakalan lebih gampang. Semangat belajar.